Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah kita janjikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa insya Allah mulai malam hari ini kita akan mengkaji tafsir rinci dari surat At-Tin. Dan sebelum kita memasuki tafsir surat At-Tin ini, mungkin ada baiknya kita mengulang surat ini, yaitu surat At-Tin. Barangkali ada di antara kita yang belum hafal, atau yang sudah hafal mengulangi hafalannya kembali atau memperbaiki bacaannya. Saya akan bacakan dan jamaah sekalian bisa menirukannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Jamaah sekalian kami hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat yang mulia ini dengan bersumpah, dan media sumpahnya adalah 4 makhluk istimewa. Makhluk yang pertama Allah sebutkan di dalam firman-Nya wattini. Apa artinya wattini? Demi buah tin atau demi tin? Mana kata buah di situ? Demi tin. Demi apa? Tin. Apa yang dimaksud dari tin? Para ulama berbeda pendapat ketika mereka menafsirkan arti dari tin di sini. Karena Allah tidak secara tegas menyebutkan tin itu apa yang dimaksud. Apakah buah atau yang lainnya. Allah hanya mengatakan wattini, demi tin. Tidak disebutkan demi buah tin secara tegas, tidak. Karena itu para ulama kita berbeda pendapat di dalam menafsirkan arti tin yang ada dalam surat Wattin. Sebagian ulama berpendapat bahwa tin artinya adalah sebuah nama masjid. Sebuah nama masjid. Di mana? Taman Mini? Bukan. Masa Taman Mini masuk Al-Quran? Ya, Masjid Atin ya. Bukan. Sebuah masjid di Damaskus, yaitu di Syria, di Dimashq. Ini sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan tin yang dimaksud adalah nama masjidnya Nabi Nuh. Nama masjidnya Nabi Nuh alaihissalam. Di mana Ustaz? Wah, enggak tahu saya. Ya, yang saya tahu masjidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Nuh saya enggak tahu masjidnya di mana. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan maksud dari tin di dalam ayat tersebut adalah buah tin. Pendapat yang ketiga. Dari 3 pendapat ini, seorang pakar tafsir tersohor yang bisa dikatakan bapaknya ahli tafsir, yaitu Imam At-Tabari, beliau menguatkan pendapat yang ketiga, bahwa yang dimaksud dari tin di sini adalah buah tin. Kenapa? Alasan beliau, orang Arab begitu mereka dengar kata tin, yang terlintas di benak mereka pertama kali adalah nama apa? Buah. Bukan nama masjid atau nama yang lainnya. Begitu dengar kata tin, yang terlintas di benak mereka pertama kali adalah buah. Loh Ustaz, emang kenapa orang Arab? Ya karena Al-Quran pakai bahasa Arab. Dan pertama kali Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak akan mengajak bicara orang-orang kecuali sesuatu yang mereka bisa pahami. Maka dari sinilah kemudian Imam Ibnu Jarir menegaskan bahwa pendapat yang ketiga, pendapat apa tadi? Bahwa tin yang dimaksud adalah buah, itulah pendapat yang lebih kuat. Berarti watini artinya apa? Demi buah tin. Dan kita sudah pernah menyampaikan pada beberapa kesempatan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu makhluknya sebagai media dalam bersumpah, itu menunjukkan bahwa makhluk itu punya keistimewaan. Bagaimana kita bisa mengupas keistimewaan itu? Allah kasih kita karunia bernama akal. Disinilah salah satu fungsi dari akal. Jadi akal manusia salah satu fungsinya adalah berusaha untuk mencari tahu. Berusaha untuk menggali apa kira-kira hikmah-hikmah di balik penciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Dan lain sebagainya, hikmah-hikmah yang lainnya. Maka dalam hal ini tidak apa-apa kita mengambil keterangan dari para ahli kesehatan, tidak ada masalah. Karena memang itu diantara fungsi akal. Adalah untuk menggali keistimewaan makhluk Allah Azza wa Jalla. Siapa di sini yang pernah ngelihat buah tin? Angkat tangan. Gak ada. Subhanallah, satu orang. Padahal ini buah disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kok kita gak pernah lihat ya? Udah punya pohonnya, alhamdulillah. Tapi belum berbuah. Saya pernah punya pohon tin, dikasih sama orang. Saya kasih di dalam pot, udah tumbuh, sudah berbuah. Sudah bisa dirasakan, manis. Tapi begitu dipindah ke tanah, mati. Pohonnya maksudnya. Buah tin atau pohon tin itu seperti apa? Panjenengan bisa lihat di layar. Itu contohnya buah tin yang kecil, yang masih berada di mana? Di pot. Ini buah tin kayak gini, yang kecil. Ya, tapi alhamdulillah sudah kelihatan ada buahnya. Ya. Kalau sudah besar bisa sampai segini nih. Buahnya bisa apa? Lebat ya, dompol kayak pohon apa ya itu buahnya di pohon duku ya, ya mirip. Jadi ada yang tumbuh di mananya? Di batangnya. Itu pohonnya seperti itu, pohon tin. Kalau buahnya, ya kalau buahnya saya kasih 4 gambar. Yang masih seger itu gambar yang paling pojok. Nah ini, kayak apa isinya? Semangkanya gede. Kecil buahnya segini. Apa? Gowok. Jauh banget. Ya, pokoknya kayak gitulah. Mau dicari kembarannya ya sudah, namanya juga buah sendiri ya. Jadi bentuknya kayak gitu. Ya, itu dalamnya warnanya merah. Ini masih seger. Kemudian biasanya yang dijual itu, yang dipak-pak itu sudah dikeringkan. Ini contohnya yang kering. Setelah kering biasanya dipres kayak gini. Jadi kayak gini itu awalnya bentuknya kayak gini, itu awalnya bulat, ya, awalnya bulat. Kemudian setelah itu biasanya dijual pak-pakan seperti ini. Ini namanya buah apa? Buah tin. Saya nggak tahu apakah di daerah kita sudah dijual atau tidak. Ada yang pernah beli buah tin di daerah sini ada? Enggak. Di mana? Di Padamara. Masya Allah. Cari tuh, cari. Tapi saya
nggak punya hubungan apa-apa dengan yang jualan pada mana. Jadi malam ini saya bukan promosi. Saya juga nggak tahu di mana tempatnya. Saya dulu bawanya dari Madinah ketika saya masih kuliah di sana. Jadi silahkan hubungi bapak tersebut. Jangan hubungi saya nggak tahu tempatnya. Ya, ini adalah buah apa? Tin. Buah tin itu ada yang kering seperti yang saya katakan tadi dan ada yang basah. Perbedaannya adalah di dalam kandungan nutrisinya antara yang kering sama yang basah. Di antara perbedaannya adalah kalori, ya, kadar kalorinya. Kalau yang kering justru kadar kalorinya lebih besar dibandingkan yang masih segar. Disebutkan oleh sebagian artikel kesehatan bisa 6 kali lipat. Kalau misalnya dalam yang tin segar itu 74, ya sekitar 249 di dalam tin yang sudah dikeringkan. Dan buah tin ini punya kandungan nutrisi yang banyak, ya, berdasarkan beberapa penelitian, ya. Dia pertama banyak, ini saya hanya bacakan beberapa saja. Punya kalori jelas sudah disebutkan tadi. Di dalamnya ada proteinnya, ada vitamin A, ada vitamin C, ada vitamin B1, B2, B6, ada kalsium dan masih banyak yang lainnya. Saya nggak bacakan semuanya. Karena malam ini kita bukan kuliah kesehatan. Ya. Jadi kita hanya ingin menjelaskan bahwa buah tin itu ketika disebutkan dalam Al-Quran, dia itu layak, pantas ya, untuk disebutkan karena memang buah ini punya keistimewaan. Punya banyak keistimewaan. Bahkan ada beberapa riwayat menyebutkan bahwa buah tin ini buahnya surga. Tapi seingat saya riwayat itu hadis yang dhaif, makanya tidak saya bawakan. Jadi buah tin ini memiliki banyak kandungan gizi yang luar biasa. Hanya amat disayangkan di negeri kita ini masih jarang orang yang mengkonsumsi buah tin. Paling-paling mengkonsumsinya ketika ada jamaah haji pulang bawa oleh-oleh buah tin. Ya sekedar pengen tahu gitu saja. Tapi dimakan secara rutin jarang sekali. Dan kayak tadi, sebagian orang punya pohon, tapi juga mungkin bibitnya masih mahal. Dan seyogyanya kita, kalau memang mampu, ya, punya kemampuan secara finansial, kalau bisa kita tanam itu buah, ya, itu pohon kita tanam, kemudian kalau bisa kita konsumsi. Jadi ketika kita baca surat watini wazaitun, nengarepe buah tin, oh buah tin pangan. Oh ini loh buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi jangan duren tok. Ya. Duren gak ada dalam Al-Quran. Walaupun boleh makan duren. Tapi gak ada dalam Al-Quran. Ya, buah dalam Al-Quran ya orang ketang seumur hidup sekali pernah nyicipi. Ya. Kayak apa sih buah tin itu? Rasanya manis sekali. Itu sedikit tentang kandungan nutrisi yang ada dalam buah tin. Adapun manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan banyak. Saya menemukan sebuah artikel menyebutkan ada 30 manfaatnya. Dan kita nggak mungkin bawakan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan ambil contoh-contohnya. Di antaranya buah tin, di antara manfaatnya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Monggo yang tekanan darahnya tinggi, silakan mengkonsumsi buah tin. Dan juga bisa menjaga dari serangan jantung. Ya, bisa menjaga dari serangan jantung. Untuk yang tua-tua, buah tin ini bisa mencegah osteoporosis. Apa osteoporosis? Pengeroposan tulang. Kok bisa Ustaz? Karena ternyata sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, buah tin itu punya unsur kalsium yang tinggi. Bahkan unsur kalsiumnya lebih tinggi dari susu. Ya.
Susu yang selama ini jadi brand untuk meningkatkan kalsium, bahkan ada susu khusus ya, yang katanya untuk menyehatkan tulang, ternyata masih kalah sama buah apa? Tin. Yarhamukallah. Ini adalah manfaat yang lainnya. Manfaat berikutnya di antara buah tin adalah mengobati orang-orang yang terkena insomnia. Apa insomnia? Penyakit sulit tidur. Ya. Ada di sini yang kena penyakit sulit tidur? Ya. Malah ngantukan Ustaz, pengajian jangan ngantuk. Bersyukur jenengan. Ngantuk itu nikmat, tapi jangan di pengajian. Ya. Orang-orang yang terkena insomnia silahkan makan buah tin daripada minum pil. Nah, daripada minum pil untuk obat tidur itu kurang sehat. Ya, lebih baik makan buah tin. Di antara manfaatnya buah tin juga, buah tin ini melancarkan BAB. Melancarkan apa? BAB. Kalau kita di Indonesia makan apa? Gandul, ya, makan pepaya. Kalau di sana makan buah tin, ya. Dan ini memang sudah dikenal dari dahulu, yang namanya buah tin itu salah satu obat pencahar alami. Ya, bagi orang yang sembelit, ya, yang sulit untuk buang air besar, bisa mengkonsumsi buah tin. Di antara manfaat buah tin, dan ini khusus untuk pasangan suami istri, yaitu untuk keharmonisan hubungan suami istri. Ya. Untuk keharmonisan hubungan suami istri. Mau tahu caranya? Disebutkan enggak? Sebutkan. Enggak punya buah tin kok. Nanti rame itu pada marah habis itu. Ya, katanya ya, ini katanya loh, saya belum pernah nyoba. Katanya ambil 2-3 buah tin, ya, 2-3 biji buah tin, kemudian direndam di dalam susu selama 1 malam. Berapa? Direndam di dalam susu selama 1 malam. Kemudian pagi harinya dikonsumsi selama 1 bulan. Nah. Pantes Ustaz. Iya, masa sekali langsung, ya enggak mungkin lah. Kalau obat-obatan kimia ya mungkin, dan efeknya kan bahaya kalau obat-obatan kimia. Ya. Ini sudah ada kesehatannya, juga meningkatkan keharmonisan hubungan suami istri. Kemudian buah tin juga bermanfaat untuk kecantikan dan juga untuk ibu hamil. Ya. Terutama ibu-ibu yang baru melahirkan. Biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan itu banyak kehilangan zat besi. Ya. Karena disedot sama siapa? Sama bayinya. Dan biasanya jalan pintasnya minum kapsul-kapsul untuk menambah zat besi. Dan biasanya kalau kapsul-kapsul yang seperti itu punya efek samping. Di antara efek sampingnya biasanya menyebabkan sembelit, sulit untuk buang air besar. Nah, ternyata buah tin ini bisa dipakai untuk meningkatkan zat besi yang ada di dalam tubuh, dan ini sangat alami. Buah tin ini bukan hanya buahnya, ternyata daunnya itu juga berkhasiat. Daunnya juga berkhasiat. Di antara khasiatnya, bagi mereka yang punya batu ginjal. Rebusan daun tin ini bisa membantu meluruhkan batu ginjal. Ya. Wallahu alam, saya di sini enggak disebutkan
berapa lembarnya, kemudian caranya nggak disebutkan, maksudnya berapa kali sehari saya kurang tahu, bisa diteliti kembali. Kemudian juga buah tin ini juga bisa membantu orang-orang yang kena diabetes. Apa diabetes? Penyakit gula. Ya, penyakit gula bisa menurunkan kadar gula yang ada di dalam tubuh seorang manusia. Ini beberapa manfaat dari buah tin. Inilah makhluk pertama yang Allah gunakan untuk bersumpah di dalam surat mulia ini, yaitu surat Wat-Tin. Dan subhanallah, ya, kalau kita cermati dalam Al-Quran itu banyak menyebutkan buah-buahan. Ya. Banyak menyebutkan buah-buahan, ada anggur, ya. Kemudian ada buah tin, ada buah zaitun, dan ada yang lainnya. Seakan-akan wallahu a'lam bissawab itu memberikan isyarat bahwa seyogianya kita ini banyak mengkonsumsi apa? Buah. Dan amat disayangkan banyak di antara kita mengkonsumsi buahnya itu jarang. Lebih suka makanan-makanan yang gurih-gurih. Ya, gorengan-gorengan, ya. Kalau anak kecil ya suka apa? Ciki-cikian, permen-permenan. Sehingga subhanallah wajar kalau kesehatan kita banyak yang terganggu. Ya, saya punya bude, usianya sekitar hampir 80 tahun lah. Itu ke pasar itu masih berangkat sendiri jalan kaki, padahal berapa kilometer. Pulangnya ya jalan lagi, bawa gitu. Dan kelihatan seger. Kalau dikasih namanya mie, bakso, apapun yang bau-bau kayak gitu, enggak mau. Makanannya cuma apa? Keluban, ya, pecel, tempe, ya. Subhanallah, tapi badannya apa? Seger, ya. Kulitnya kencang, padahal udah usia segitu. Ya. Sekarang usia-usia anak, Masya Allah, suruh ke pasar jalan kaki, gak mau. Ya. Karena capek. Tapi subhanallah itulah. Ya. Makanan-makanan yang alami-alami ketika kita makan, luar biasa efeknya. Cuman ya di zaman kita ini repot juga. Mau sayur-sayurannya kenapa? Pestisida. Mau beli buah-buahannya impor. Kemudian dibungkus dengan lilin itu loh, supaya awet, ya, dikasih pengawet. Repot kita ini. Makanya paling gampang itu nanam sendiri. Ya. Makanya mbah-mbah kita dahulu subhanallah, ya. Mbah-mbah kita dahulu, sekarang kita tinggal makan aja. Duku ada, pelem ada, apalagi pisang ada. Yang sepanjang tahun ya pisang, terus apa? Pepaya, Masya Allah, ya. Murah, meriah, malah nggak murah, tinggal metik gratis, ya. Nangka, ya, Masya Allah, ya. Nah, bahkan ada sebagian ahli kesehatan yang mengatakan buah itu cocoknya dimakan sesuai dengan musimnya. Buah itu cocoknya dimakan sesuai dengan musimnya. Kalau musimnya sekarang musim apa? Jeruk, ya sudah makan jeruk. Ya, nanti setelah jeruk apa? Mana bakul buah? Pelem, ya. Ya sudah makan itu. Jadi subhanallah itu malah. Jadi buah itu muncul sesuai dengan musimnya, sesuai dengan cuacanya, sesuai dengan hawanya, dan tubuh juga akan menyesuaikan dengan hawa, akan menyesuaikan dengan cuaca, sehingga ketika makan buah yang memang berada di cuacanya itu cocok. Kata sebagian ahli kesehatan seperti itu. Nah sekarang kan ada kulkas, ada pendingin. Akhirnya kalau zaman dahulu jangan harap nyari rambutan kalau bukan musim rambutan. Kalau sekarang, sudah masuk ke dalam apa? Kaleng, ya. Ya sudah masuk dalam kaleng pasti di situ macam-macam, ya, zat pengawet, pewarna dan seterusnya. Jadi intinya
Allah menyebutkan buah-buahan itu bukan tanpa maksud, bisa jadi di antara maksudnya adalah supaya kita banyak mengkonsumsi buah-buahan. Senang banget kita bakul buah ya. Ya, makanya jangan mahal-mahal jual buah itu. Sudah, ini adalah makhluk yang pertama yang Allah jadikan sebagai media sumpah. Makhluk yang kedua adalah wazzaitun. Apa? Wazzaitun. Artinya demi zaitun. Enggak ada yang ngomong demi buah zaitun. Iya, betul. Karena di situ Allah mengatakan wazzaitun. Ya, demi zaitun. Ya. Allah tidak mengatakan secara tegas, ya, secara eksplisit Allah tidak mengatakan demi buah zaitun. Makanya sama, para ulama juga berbeda pendapat di dalam menafsirkan arti dari zaitun. Sebagian ulama berpendapat bahwa zaitun itu nama masjid. Nama masjid di Baitul Maqdis. Mana Baitul Maqdis? Palestina. Ya, Palestina. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, zaitun itu nama lain dari Baitul Maqdis. Jadi bukan nama masjid, tapi nama lain dari Palestina. Ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan enggak. Zaitun ya buah zaitun. Dan dari tiga pendapat ini sama, yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari adalah pendapat yang keberapa? Yang ketiga. Alasannya juga sama. Tadi alasannya apa? Karena begitu dengar kata zaitun, yang terlintas di benak orang Arab adalah apa? Adalah buah zaitun. Dibandingkan buah tin, buah zaitun ini di dalam Al-Quran lebih sering disebutkan. Kalau buah tin kan setahu saya cuma sekali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat At-Tin. Tapi kalau az-zaitun itu berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran dan juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Di antara ayat yang berbicara tentang zaitun ini adalah surat Al-Mu'minun ayat 20. Dalam surat Al-Mu'minun ayat berapa? Ayat 20. Dalam surat ini atau dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa syajaratan takhruju min turi Sainaa." Dan pohon yang tumbuh di Bukit Sinai. Bukit Sinai nanti kita akan bahas ketika kita membahas wa turi Sinin. Nanti kita akan bahas. Pohon yang tumbuh di Bukit Sinai tambutu biduhni, bisa mengeluarkan minyak. Bisa mengeluarkan minyak. Wasibghil lil akilin, dan biasa dijadikan pelezat untuk makanan. Ini buah apa? Zaitun. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi, dan juga oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita SAW bersabda, "Iqtadimu bizzait." Jadikanlah minyak zaitun sebagai lauk kalian. Sebagai lauk. Pernah? Belum. Nah, jadikanlah zaitun ini sebagai lauk, ya. Waddahinu bihi, dan gunakanlah minyak zaitun itu untuk oles, untuk mengoles, blonyoan, ya. Untuk mengoles tubuh kalian dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakah, karena zaitun itu tumbuh dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pohon yang diberkah. Salah satu pohon yang diberkahi adalah pohon apa? Zaitun. Kalau pohon beringin yang di sana itu setahu saya enggak. Ya. Makanya enggak usah disajeni, ya, enggak usah disajeni. Jadi ini beberapa ayat dan hadis yang tegas-tegas memotivasi kita untuk mengkonsumsi zaitun, ya, terutama minyaknya. Dan buah zaitun ini sudah dikenal sejak kurang lebih 8.000 tahun yang lalu. Sekarang padahal baru tahun berapa?
2000 berapa? 15. Berarti sebelum Masehi, ya. 8.000 tahun yang lalu sudah dikenal yang namanya pohon zaitun. Makanya ketika kita melihat pohon zaitun, ya, itu pohonnya itu saya bawakan yang enggak terlalu besar. Pohonnya itu ada yang usianya sampai ratusan tahun. Ya. Ini paling enggak tahu saya, mungkin sekitar puluhan tahun mungkin usianya ini pohon ini. Ya. Dan rata-rata tumbuhnya itu di daerah Mediterania, ya, di Timur Tengah, di Spanyol, di Italia, di Yunani. Makanya sering kita lihat ya minyaknya, ya, minyak zaitun itu impor dari mana? Dari Italia, dari Spanyol, ya, dari Tunis, ya, dan lain-lain. Ya. Ini adalah mengenai pohon zaitun. Kalau buahnya seperti yang kemarin saya katakan, buahnya itu penampilan luarnya itu mirip apa? Mirip apa itu? Mirip anggur, terutama yang ini nih. Ini yang saya pernah terkecoh. Ya. Saya pikir ini enak banget ini. Ternyata asin ya. Buahnya memang asin. Tapi lama-lama ya menikmati. Lama-lama rasanya gurih-gurih gitu. Ya. Rasanya gurih. Nah kemudian dibikin minyak seperti ini. Ya. Dibikin minyak seperti yang tadi saya tambahkan. Ya. Ini adalah buah zaitun. Apa kandungannya zaitun? Sama. Zaitun itu memiliki banyak kandungan gizi. Di antaranya buah zaitun memiliki energi, karbohidrat, dan juga ada lemaknya. Cuman ya lemaknya ini bukan lemak yang berbahaya. Makanya sebagian peneliti mengatakan bahwa minyak yang paling sehat, yang paling aman untuk dikonsumsi ya minyak apa? Zaitun. Bahkan mungkin mengalahkan minyak apa yang non kolesterol itu. Ya minyak jagung atau itu kalah itu sama minyak zaitun. Bahkan pernah ada semacam penelitian di Roma, di Italia. Berkumpul 16 pakar ilmu kedokteran yang tersohor di dunia. Pada tahun 1997 mereka khusus membahas tentang khasiat dari zaitun ini. Setelah mereka kumpul, mereka membuat sebuah pernyataan bahwa zaitun ini bisa melindungi tubuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari penyakit jantung koroner. Ya. Kemudian juga bisa menekan kenaikan kolesterol. Padahal minyak, kalau minyak itu kan identik dengan kolesterol, tapi kalau zaitun tidak. Ya. Selain itu juga bisa mengurangi obesitas. Apa obesitas? Berat badan berlebih. Ya. Dan lain sebagainya. Ini beberapa penelitian tentang zaitun. Sehingga buah zaitun ini dan minyaknya di dalamnya ada vitamin-vitamin yang banyak. Ada vitamin E, ada vitamin K. Dan di antara manfaatnya buah zaitun ini bisa mencegah penuaan dini. Makanya pernah ada seorang peneliti yang dipublikasikan penelitiannya di dalam majalah Lancet pada tahun 1999, ternyata di Eropa itu ada sebuah negara yang paling miskin. Ada sebuah negara yang paling miskin yang bernama Albania. Apa namanya? Albania. Albania itu tempat kelahirannya Syekh Al-Albani. Albania ini adalah negara yang paling miskin dan mayoritas muslim. Akan tetapi tingkat kematiannya sangat kecil.
Itu kan aneh ya. Biasanya miskin kan identik dengan kurang gizi. Tapi subhanallah justru malah tingkat kematiannya paling sedikit di Albania. Di kalangan pria dari 100.000 orang itu tingkat kematiannya hanya 41. Dari berapa? Dari 100.000 orang. Dan ini dibandingkan Britania, dibandingkan Inggris jauh. Inggris itu 2 kali lipat. Padahal di sana konon orangnya kaya-kaya. Tapi malah justru karena kaya-kaya itu makanannya jadi tidak sehat. Maka dilakukanlah penelitian, kenapa kok bisa orang-orang Albania ini ya tingkat kematiannya lebih sedikit padahal mereka orang miskin. Ternyata rata-rata orang Albania setiap hari mereka mengkonsumsi minyak zaitun. Habis waktunya. Maka monggo habis ini silakan dicari apa? Minyak zaitun. Ya, silakan dicari minyak zaitun dan biasanya jualan di toko-toko herbal atau di supermarket. Biasanya dijual di sana. Ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada jamaah yang ingin bertanya silahkan kita buka insyaallah pertanyaan ba'da isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan. Ustadz, pertanyaan pertama, apakah boleh niat dan melaksanakan puasa sunnah Daud selama jangka waktu tertentu? Misalnya 1 minggu saja, 1 bulan saja, 3 bulan saja, dan seterusnya. Secara asal tidak apa-apa. Secara asal tidak apa-apa. Yang penting tidak diyakini keyakinan tertentu bahwa pada bulan ini dianjurkan atau pada minggu paing misalnya sampai minggu apa. Jadi kalau sekedar kuatnya segitu ya tidak apa-apa. Hukum asalnya tidak apa-apa. Ustadz, apakah benar kita dianjurkan untuk meminta doa kepada orang yang sakit? Karena ada hadis yang berbunyi idza dakhalta ala maridin famurhu falyad'ulak. Enggak tahu ini redaksinya kayaknya agak keliru-keliru. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini saya belum tahu. Ya, hadis ini saya belum tahu derajatnya apakah sahih atau tidak. Yang saya ketahui hadis sahihnya justru kita ke situ untuk mendoakan. Justru kita di situ mendoakan orang yang sakit. Adapun minta doa dari orang yang sakit, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ustadz, bagaimana hukum KB dalam Islam? Serta bagaimana kaitannya dengan uang tips dalam pekerjaan? Berarti 2 pertanyaan ini ya. Pertama, hukum KB. Tergantung apa maksud dari KB. Kalau maksud dari KB itu adalah mengatur jarak kelahiran, maka tidak apa-apa. Ya, mengatur jarak kelahiran supaya tidak terlalu dekat. Ya, masa 7 tahun siji. Kasihan. Ya, kasihan siapa? Ya, kasihan istri. Ya, jenengan enggak ngerasakan. Enggak ngerasakan bagaimana melahirkan, merawat. Sehingga kadang-kadang kita perhatikan memprihatinkan, ya. Sebagian ibu-ibu, ya, sebagian akhwat, sebagian ummahat yang sangat kecapean sekali untuk ngurusi anak-anaknya yang anak pertama umur 5 tahun, anak yang kedua umur 4 tahun, anak yang ketiga umur 3 tahun. Masya Allah, jaraknya itu dekat banget. Sebenarnya masalah pengaturan jarak itu dalam Al-Quran sudah diisyaratkan, ya, secara implisit, ya, secara tersirat sudah disebutkan.
wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Bahwa mulai dari hamil kemudian hamil wa fisaluhu sapihnya, ya, maksudnya hamil menyusui sampai disapih itu sekitar 30 bulan. Kemudian bicara masalah menyusui, Allah berfirman haulaini kamilaini, 2 tahun lengkap, ya. Dari situ kan kita bisa mengambil semacam kesimpulan, ya. Kalau wanita hamil berapa bulan? 9 bulan. Kemudian kemudian menyusui 2 tahun, ya. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan, ya. Kira-kira, ya. Kira-kira segitu, sama hamilnya kan sekitar 3 tahunan. Nah, kalau orang tiap tahun keluar, tahun lahir, tiap tahun, ya terus nyusuinya gimana? Dan biasanya kalau bayi disusui, tahu-tahu ibunya itu isi lagi, ada janin lagi, biasanya bayi itu nggak mau, nggak tahu, mungkin karena saya nggak tahu, karena nggak enak mungkin asinya atau bagaimana, saya kurang paham. Jadi nggak mau. Dan konon ya, saya nggak tahu apakah benar atau tidak secara kesehatan. Konon kalau dipaksain minum asinya malah nggak sehat. Konon seperti itu. Maka dari sini sebenarnya kita bisa menangkap adanya pengaturan jarak melahirkan dalam agama kita. Itu kalau yang dimaksud KB adalah mengatur jarak. Tapi kalau yang dimaksud dengan KB itu memutus sama sekali, ya, keturunan, atau yang biasa disebutkan dengan vasektomi atau tubektomi atau disteril, ya, sama sekali tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh agama, cuma karena takut miskin, ya, takut repot, maka sangat tidak dianjurkan di dalam agama kita melakukan hal seperti itu. Tidak dianjurkan dalam agama kita melakukan hal seperti itu. Karena kita umat Islam itu dianjurkan oleh Nabi SAW untuk punya anak banyak. Beliau SAW bersabda, tazawwaju al-waludal wadud. Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Ya, enggak cuma subur tapi galak. Melahasi anaknya, ya. Jadi subur dan penyayang. Subur ini maksudnya produktif melahirkan anak, ya. Tapi dengan cara yang sudah saya sebutkan tadi. Ada apanya? Ada jaraknya, ya, ada jaraknya. Kenapa kita disuruh menikahi wanita yang subur dan penyayang? Rasulullah SAW mengatakan, fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Jadi Nabi SAW itu umatnya nanti pada hari kiamat paling banyak. Jadi Nabi SAW senang ketika umatnya banyak. Walaupun tetap harus memperhatikan pendidikan, itu harus. Kalau masalah rizki yang sering ditakutkan oleh sebagian orang, saya kadang-kadang heran, ya. Kondisi kita dibandingkan mbah-mbah kita, itu kan relatif lebih tinggi tingkat ekonomi kita dibandingkan mbah-mbah kita. Mbah kita dulu nggak punya motor, punya nggak? Nggak punya motor, ya. Makan daging setahun sekali, itu pun kalau dapat jatah dari hewan kurban. Rumahnya lantainya masih tanah, ya. Anaknya banyak, ya. Makanya jarang anak orang-orang tua dulu kita itu anaknya satu tuh jarang. Rata-rata paling kecil itu mungkin paling sedikit 5, ya.
Di atasnya 6, 7, 8. Walaupun tingkat kematian anak cukup tinggi karena memang mungkin saat itu pelayanan kesehatan belum seperti saat ini. Akan tapi yang kita ambil pelajarannya, bagaimana mbah-mbah kita yang tingkat ekonominya jauh di bawah kita bisa pede memiliki anak yang banyak. Lah kita motor punya, mobil sebagian udah punya, rumah rata-rata sudah permanen. Penghasilan Masya Allah, sertifikasi. Anaknya kursi ya, duitnya gue ngapa? Ya. Untuk apa duitnya? Anak itu adalah tabungan pahala orang tua. Kalau panjenengan punya anak satu, misalnya cuma punya anak satu saja, dan Allah menakdirkan anaknya ora soleh, wisiji ora soleh, siapa yang akan doakan jenengan? Jenengan mengharapkan tetangga doakan jenengan? Coba saya tanya, tetangga-tetangga jenengan yang sudah meninggal, masih ingat mendoakan tetangga? Anak yang kita harapkan doakan kita itu anak, amal jariah kita. Ya kalau misalnya anak kita ya satu kayak tadi kondisi, misalnya anak kita 10 misalnya, justru masa 10 soleh kabeh Ustaz, ya wis setengahnya soleh lah. Setengahnya 10 kan berapa? 5 doakan kita semuanya. Masya Allah. Ya. Tapi supaya bisa doakan memang harus dididik. Nah ini pendidikan ini yang harus kita tekankan di sini. Ya. Kemudian tentang penyakit waswas, mengapa bisa menjangkiti manusia dan katanya para wanita lebih mudah terkena. Bagaimana solusinya? Saya pernah membahas penyakit waswas ini dalam tafsir surat Min syarril waswasil khannas. Tafsir surat An-Nas. Kalau nggak salah ada kitabnya di toko Darussalam. Silahkan baca di sana lebih luas lagi apa definisinya. Kalau kenapa bisa menjangkiti manusia? Karena di aliran darah manusia mengalir setan. Karena waswas itu dari setan. Katanya para wanita lebih mudah terkena. Ya semuanya, ya laki-laki perempuan. Kalau memang ternyata wanita lebih gampang terkena, mungkin karena kondisi emosionalnya itu lebih labil dibandingkan laki-laki. Karena wanita itu lebih mengedepankan perasaan dibandingkan apa? Dibandingkan logika atau akal. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.